Podcast TV, podcastnya 105. Nah, kita sudah masuk nih ke episode 2. Kemarin di episode 1 kita saling memperkenalkan diri dan juga background dari podcast kita nih teman-teman. Nah, apa sih yang kita bakal bahas dan narasumbernya siapa ya? Nah, narasumber kita udah ada di sini. Wah, keren banget. Oke, Bapak boleh memperkenalkan diri dahulu. Oke, nama saya guys Yohanes Christian. Kenapa saya bilang tadi guys? Karena generasi kita, saya dan kalian itu hampir, saya di tengah-tengah, bisa masuk Gen Z, ya milenial akhir. Jadi saya pakai gas aja ya biar cair suasananya. Wah, keren banget nih Pak. Nah, daripada manggil Pak, mending kita manggil saya, bener gak sih Kayla? Karena beliau juga mengajar sebagai mata pelajaran bahasa Inggris nih teman-teman. Oke, aku mau nanya nih Sir. Sir sebelumnya pernah mengajar di mana dan juga lulusan dari universitas mana nih? Oke, sebelumnya itu saya mengajar 2 sekolah. Dulu waktu awal saya masuk itu di tahun 2018 itu saya di 203, terus di Januari 2019 saya waktu itu di SMK Kesdam waktu itu. SMK Kesdam di daerah Kampung Rambutan situ. Tapi setelah statusnya berubah, saya milih di 203. Jadi menetap di situ sampai sekarang. Keren banget. Nah, tadi aku sempat nanya Sir, dari lulusan universitas mana? Universitasnya ya? Iya. Kalau saya dari UNJ, Universitas Negeri Jakarta. Ambil prodi apa Sir? Di situ karena ngajar bahasa Inggris, pastinya pendidikan bahasa Inggris. Wah, keren banget nih narasumber kita guys. Oh iya Sir, kan menurut Sir zaman sekarang tuh pasti ada Canva, ada Spotify, Ya. ada Google Meet. Wah, itu salah satu perkembangan teknologi saat ini nih, benar gak sih Sir? Betul. Kalau yang saya lihat sekarang ya, apalagi saya juga suka Spotify gitu kan. Terus apalagi anak zaman sekarang kan YouTube Premium, TikTok, kan ngedit-ngedit di Canva atau pakai Slidesgo dan lain-lain. Nah, jadi itu sudah menjadi hal yang lumrah sih kalau menurut saya sekarang. Nah, jadinya di tempat mengajar saat ini lebih banyak menggunakan hal-hal seperti itu kan ya? Kalau untuk di tempat mengajar saya, kebetulan di 203 Jakarta, kebetulan guys, ini murid saya. Untuk kemarin di balik layar juga ada satu, nggak kelihatan orangnya. Mungkin ntar ada wajahnya di sini muncul gitu kan. Nah, jadi mereka berdua ini sudah mengalami angkatan pertama yang di sekolah 203 itu tidak boleh menggunakan handphone. Benar? Benar sekali. Nah, jadi sudah berjalan kurang lebih 2 tahun tidak boleh pakai handphone. Nah, makanya agak sedikit ribet gitu ya. Ribet tanda petik bukan negatif, tapi ribetnya itu dalam makna mereka murid-murid itu pengembangan ICT-nya jadi kurang. Tuh, karena mungkin di rumah hanya nonton TikTok gitu kan. Ya, bener Atau banget. lewat CapCut, tinggal tempel foto, bikin deh status gitu kan. Jedak-jeduk. Jedak-jeduk. Tuh. Nah, gitu. Ya, makasih Sir buat basa-basi yang bincang-bincang asiknya nih. Siap. Nah, kita bakal langsung aja ke pertanyaan-pertanyaan yang pastinya kalian penasaran gak sih guys? Oke, nah kita langsung aja ke teman aku, Kayla, yang bakal menemani, dan juga aku Mutia, dan juga menemani kalian. Oke. Bagaimana sih perkembangan teknologi saat ini, terutama bagi dunia pendidikan? Perkembangan teknologi ya? Iya, benar sekali Sir. Kalau teknologi sekarang kan kayaknya cepet ya. Iya, cepet banget. Beda banget waktu zaman saya SMP atau SMA dulu waktu SMP saya paling HP-nya Asia. Mungkin Bapak Ibu gurunya pernah ngalamin zaman itu. Nah, saya dulu zaman murid ketika pakai Asia. Terus dulu zamannya warnet, bukan? Kalau nugas ke warnet, ngeprint ke situ main game online. Nah, sekarang berubah lagi. Yang tadinya game online itu di warnet, mulai ke handphone. Ya kan, kalau mau denger lagu dulu harus ke warnet, download dulu tuh, ya kan, baru sekarang bisa di platform namanya Spotify, ya kan, atau Joox seperti itu. Dan perkembangannya menurut saya sih cukup pesat juga ya, apalagi di dunia pendidikan, ditambah seperti aplikasi-aplikasi kayak Canva,
terus yang tadi saya sebutkan Slidesgo, terus Microsoft PowerPoint dan teman-temannya itu juga kayaknya sudah makin upgrade, dan ditambah juga sekarang kan ada AI. Jadi kayaknya bagi dunia pendidikan itu udah tanda petik sophisticated sih, sudah canggih sih. Tuh. Berarti menurut Sir sendiri udah canggih banget dan kembangnya sangat-sangat amat pesat nih dari zamannya Sir kuliah atau SMA sampai sekarang. Ya, menurut saya sih perkembangannya sih cukup pesat sih, cukup pesat, dan kalau bisa dibilang tiap tahun tuh pasti ada pembaruan. Mungkin juga setiap bulan, contoh aja WhatsApp. Yang dulu itu ketika saya waktu SMP, saya ingat WhatsApp itu hanya di HP Nokia biasa gitu kan, cuman bisa kirim chat biasa doang, nggak bisa ngapa-ngapain, kirim foto nggak bisa, checklist juga tahu orang udah ngeliat juga nggak bisa. Sekarang bisa fitur terbaru kan, pakai video yang ketik, kalau voice note kan ada sekarang video note tuh. Iya. Nah, bahkan sekarang pun biar gak ketahuan lagi online atau enggak, centang birunya dia nonaktifkan, online-nya juga dimatikan, foto juga bisa disembunyikan ke orang yang memang mungkin kita sedang tidak ingin kita munculkan fotonya. Nah, jadi ada plus minusnya. Wah, keren banget berarti menurut Bapak. Menurut Sir. Nah, selanjutnya nih Sir, aku mau tanya-tanya nih. Iya, boleh. Santai Siap. aja, Sir. Nah, gimana sih Sir cara Sir untuk menerapkan teknologi digital masa kini? Walaupun tadi Sir udah bilang nih di tempat mengajar Sir di SMP 203, sekarang dibatasi penggunaannya di sekolah. Penerapannya. Iya, benar sekali. Kalau saya pribadi di angkatan pertama penerapan tidak boleh ada handphone itu, saya mencoba untuk kalau dibilang kreatif sih harus, tapi dalam bentuk metode mengajarnya. Metode mengajarnya saya ubah. Itu kan banyak ya metode-metode kekinian gitu, yang sumbernya pun sering sekali saya melihatnya tuh mencari tahu dari TikTok gitu. TikTok itu sumber utama ketika saya mau nyari ice breaking atau metode belajar seperti game. Nah, mungkin saya mensiasatinya, yang paling saya ingat itu waktu itu ketika materi procedure text. Itu kalau nggak salah kelasnya Muti sama ini editor yang di belakang layar ini, itu kami masih ingat waktu itu metode keliling-keliling seperti berjualan. Terus di endingnya saya memanfaatkan Instagram. Nah, tapi memang dari segi itu kalau untuk anak SMP mungkin ya kayaknya masih banyak keluhan. Keluhan ini sebenarnya bukan dari bobot tugasnya sih, mungkin dari niat untuk bisa mau maju gitu. Misalkan suruh upload ke Instagram pasti bilangnya malu, suruh upload begini males. Nah, itu dia hambatan-hambatan penggunaan gadget di sekolah yang bisa saya siasati pakai teknik-teknik yang tadi itu. Atau juga bisa seperti quizzes, kayaknya pernah di kelas apa gitu, di kelas saya waktu kelas 8 saya pakai itu quizzes QR itu kan bisa tuh difoto. Nah, nanti ada soalnya muncul di proyektor, mereka angkat kertasnya, saya pakai handphone, saya scan, jawaban mereka muncul, nanti di akhir nilainya terakumulasi. Itu bisa. Terus juga bisa juga saya siasatinya, misalkan seperti tadi ketika memang nggak boleh bawa handphone. Tadi hari ini kebetulan saya ulangan harian itu bahasa Inggris, dan di situ saya mensiasatinya adalah saya pakai gadget yang saya punya. Kebetulan kan ada 3, dan karena memang nggak boleh bawa handphone, supaya satu kelas itu bisa terakomodasi, saya minta 3 orang buat bawa handphone. Jadi sistem ujiannya mau tidak mau berkelompok, karena kan nggak semua sarana prasarana itu oke. Seperti tadi mungkin proyektornya lagi tidak baik gitu kan, jadi tidak bisa digunakan, ya sudah pakai metode itu. Yang penting menurut saya sih harus kreatif, inovatif. Ketika memang di situasi tertentu kita udah plan sedemikian bagus, nyata di resultnya itu tidak sesuai harapan, ya kita harus pikir cepat, kreatif, inovatif gitu. Ya udah jadilah gitu. Wah, keren banget nih metodenya. Gimana sih Kak menurut kamu tadi sudah ngomong-ngomong tentang hambatan-hambatannya?
pasti keren banget gak Keren sih? banget sih. Kayaknya dia tegang guys. Iya Iya. nih, santai-santai. Relax. Keren banget untuk tadi ini. Iya, dan pastinya dengan ada kekurangan kita bisa manfaatkan kayak hal kecil bisa kita ubet-ubet biar bisa pembelajarannya bisa lancar, benar gak sih Sir? Betul. Nah. Ya, harus manfaatin seminimalisir mungkin. Oke Kai, ada pertanyaan selanjutnya nggak sih Kai? Ada dong. Apa tuh? Apa sih tantangan terbesar Sir saat mengajar di era digital seperti saat ini? Tantangannya? Ya, betul. Tantangannya itu satu menurut saya sih murid-murid mereka lebih instan ya, lebih instan buat mendapatkan jawaban. Iya. Iya benar Itu banget. lebih instan. Terus daya juangnya juga ya karena udah ada jawaban dari Google dan ditambah sekarang chat GPT itu kan AI, jadi memudahkan mereka dan seperti apa ya, dimanjakan lah. Itu tantangan pertama. Terus tantangan kedua adalah dari segi ya wajar perekonomian murid-murid itu sendiri, ekonomi orang tuanya, karena tidak semua murid-murid itu seberuntung mungkin kita yang ada di sini seperti itu. Mungkin kita punya gadget devices seperti ini buat bikin podcast, tapi ternyata mereka kan belum tentu. Ada. Beli pulsa pun, kuota pun, kali bahkan sulit orang tuanya. Nah, terus tantangan berikutnya, tantangan terbesar menurut saya sih niat sih. Niat dari murid itu sendiri. Mereka kalau mau maju pasti mau berusaha. Iya. Nah, dan juga tantangan yang berikutnya adalah untuk murid-murid khususnya yang kelas 8 ya, yang sekarang kebetulan saya ngajar sekarang kelas 7 dan 8. Itu tantangannya mereka kan nggak ada mata pelajaran informatika. Iya. Ditambah tadi yang sebelumnya daya juang mereka, daya ingin tahu mereka kan belum besar gitu kan untuk pengen tahu. Jadi ketika misalkan disuruh bikin PowerPoint atau bikin Microsoft Word atau bikin makalah pun ya masih depending gitu, mengandalkan salah satu temannya gitu. Benar. Jadi mereka nggak mau belajar buat cari tahu bagaimana cara buat memanfaatkan aplikasi tersebut, sehingga itulah yang terjadi tantangannya. Terus juga misalkan saya suruh tulis di buku, anak-anak zaman sekarang sosial kalian kan mungkin udah males tulis, apalagi kalian kan angkatan-angkatan COVID, Iya. suruh nulis pun tulisannya pasti sangat indah, Wah. indah menawan untuk dibaca oleh mata. Betul. Ya kan? Iya. Terus juga ketika ngetik, kalau kalian pernah lihat rata kanan rata kirinya berantakan, ya kan? Spasinya juga kemana-mana. Hal-hal yang seperti itu yang gak dipelajarin di sekolah, tapi harus belajar sendiri. Seperti itu tantangan menurut saya sih, tantangan terbesarnya. Berarti tantangan yang saya hadapi saat ini mungkin juga dirasakan oleh anak-anak seperti kita ya Sir. Bisa jadi. Ya, karena di sekolah kita sendiri juga walaupun ada informatika, namun ya dari kemauan anak-anak juga ya Sir. Iya. Karena kan ada yang kayak, aduh malas banget nih, mau ngadain teman aja deh, karena dia udah pro banget nih ngedit-ngedit, terus bikin Canva, ngetik-ngetik. Jadinya kayak ketergantungan gitu berarti. Ya, tapi kalau saya pribadi nyambungin dari yang ini, itu menurut saya sih mengakalinya. Kalau dulu saya sering banget tuh murid-murid yang saya lihat punya potensi pasti saya tunjuk. Paling gampang saya sering ingat waktu zamannya Muti ini ketua OSIS, dulu itu sempat saya membuat tim apa waktu itu? Ini publikasi dan juga kreatif. Nah, tim publikasi dan kreatif. Nah, kalau ditanya bagaimana cara Bapak atau Sir tahu orang-orang ini punya kemampuan gitu. Jadi sebenarnya para guru itu pasti tahu murid-muridnya. Yang penting kita harus dekat dulu sama murid ini. Jangan seperti Tiba-tiba lanjut gitu. pendekatannya jangan terlalu kaku atau seperti dari top ke bottom. Kita harus bisa
sejajarin dikit lah, tapi tetap kita harus kasih tahu murid tetap harus sopan. Iya. Seperti itu. Nah, ketika itu udah dapet, kita pasti tahu nih, oh murid ini ternyata punya bakat ini ya. Editing, Ya, editing, fotografi, videografi. bikin podcast juga. Nah, terus juga ngedit-ngedit Canva, poster, leaflet dan sebagainya. Nah, itu semua kan nggak bisa diketahui dengan gampang dalam satu hari. Iya, benar. Nah, jadi dengan salah satu contoh tadi, saya pun menggali gitu ya, menggali potensi murid-murid ini yang tadinya mungkin tenggelam gitu ya, mereka memendam sendiri, akhirnya mereka keluar. Yang penting menurut saya sih mereka dikasih ruang. Kalau lagunya Tulus kan ruang sendiri. Aduh. Jadi mereka harus kasih ruang untuk bisa berkreasi. Wah, keren banget sih berarti. Berarti anak-anak nih nggak cuma punya bakat terpendam, terus mereka diem di zona nyamannya dong. Pasti mereka ada masukan dan juga saran dan juga support dari guru kita. Dan jadinya mereka ngerasa ada kemampuan, kayak kemauan nih teman-teman. Kayak, oh tadi Suryahani sudah nawarin nih buat aku ngembangin. Tadi sudah nawarin aku nih buat ikut rekaman podcast. Berarti dia nggak cuma diem di tempat tapi udah mau berusaha biar lebih mengenal dirinya juga kan? Ya, kalau menurut saya sih buat kalian yang lagi nonton ya, nggak cuma murid 203 atau mungkin 106, sebetulnya utamanya yang laki-laki ya. Sebetulnya kalau kalian cuma nongkrong-nongkrong di warung gitu ya, maaf, you smoke gitu ya, smoking ngabisin 2.000 sebatang, hitung aja sebatang 2.000, berapa tuh duit orang tua yang kamu habiskan. Lalu kalian hanya ngobrol-ngobrol di situ nggak jelas, mungkin main catur, main gitar, which means kalian punya wadah untuk berkembang itu di sekolah, ya itu di sekolah. Kalau misalkan di sekolah lewat ekskul bisa berkembang bakat kalian, Nah, ya. Kalau misalkan nggak bisa lewat ekskul, cari guru yang bisa mengembangkan itu. Yang dalam hal ini kalian klik sama gurunya, pasti ada kok guru yang easy going. Jadi dalam hal ini tetap harus disegani ya guys ya, bukan berarti gurunya asik nih, ya udah gue seenaknya aja, itu nggak boleh, tetap harus respect, itu number one. Nah, ketika kamu udah dapet zona yang tadi itu saya sebutkan, kamu bakal berkembang bakatnya. Jadi ketimbang you hanya nongkrong mungkin boleh ngasih ide, menghasilkan ide, karena dulu kan zaman kemerdekaan juga Soekarno kan, Bung Karno juga nongkrong tuh sama CS-CS-annya. Tapi nongkrongnya berfaedah. iya. Ya kan? Nongkrongnya berfaedah, Indonesia merdeka. Nah, kalian coba nongkrong, bikin ide kreatif, usulin ke sekolah, Pak, kami pengen ini dong, menggerakkan ini. Atau kalau paling banter, contoh paling gampang, saya selalu welcome sama murid saya. Ya. Kebetulan saya udah 3 kali nih megang kelas, balik kelas maksudnya. Jadi di tiap 3 momen ini saya mencoba memang dekat sama mereka. Dekat supaya apa? Biar tahu bakatnya ini. Mereka punya potensi ini. Terus akhirnya saya memberikan keleluasaan buat mereka, ayo apa yang mau kalian bikin. Seperti contoh misalkan kayaknya Muti pernah lihat mungkin video saya sama murid-murid saya. Video saya lagi ini yang ngerekam murid-murid saya. Nah, itu saya suka melakukan itu ya, karena saya pengen menunjukkan murid saya punya bakat dan mereka diapresiasi. Anyway, follow IG saya di sini. Iya. Oke. Promosi dikit gak apa-apa. Nah, itu. Terus juga saya senang juga setiap ada momen-momen itu saya capture di IG atau di TikTok, nanti TikToknya ada di sini. Ya. Nah, di sini muncul sini. Nah, nanti silakan aja cek di situ di 2 ini, gitu ya. Jadi welcome kok, saya open. Jadi kayak gitu, guys ya. Jadi saya pengen mengembangkan bakat-bakat murid ini, meskipun tantangannya memang berat. Apalagi anak SMP ya. Iya. SMP itu lagi masanya menurut saya cari jati diri. Utamanya kalau udah di kelas 9, pasti ngerasa senior. Iya. Terus paling wah, gue anak kelas 9, gue punya kuasa. Nah, Bisa jadi seperti itu, atau juga dia ngerekrut adik-adiknya. Nah, buat ikut-ikut sesuatu hal yang tidak
tidak boleh untuk diikuti. Iya. Ya, karena kalau kamu di kelas 9 atau udah di SMA udah mulai nyoba-nyoba kayak gitu, pasti keluarnya susah. Keluar dari apa? Keluar dari zonanya gitu. Kecuali kamu putus ikatan dengan mereka. Wah, Gitu. Itu tantangannya sih. wah, itu salah satu tantangan dan juga solusi Sir buat menyelesaikan hal-hal tersebut, bahkan bisa mengembangkan potensi teman-teman juga nih. Benar nggak sih Kayla? Betul banget. Jadi kalian yang ngerasa hal-hal kayak gitu kan bisa untuk evaluasi diri dan juga punya tujuan, benar nggak sih Sir? Betul. Karena kalau dengan kalian punya tujuan, kalian pasti bisa terarah mau kemana sih kita, mau kemana lagi, dan kita harus mencari tentang potensi diri kita sendiri. Wah, oke Sir. Mungkin kalian mau tanya-tanya lagi nih. Yang pertanyaan satu ini mungkin sangat amat kritikal dan juga sangat amat urgent banget. Benar nggak sih Kai? Betul. Lanjut ya, pertanyaan selanjutnya. Oke. Bagaimana sih pendapatnya Sir jika siswa menggunakan teknologi AI dan bisa menggeser peran guru di masa depan nanti? Wah, ini kayaknya tanyanya berat ya. Iya. Ini sering banget didiskus tuh ya. Saya pernah nonton juga tuh Guru Gembul kalau tahu, Wah. atau beliau. Terus saya juga suka nonton podcastnya Tantowi Yahya atau Gita Wirjawan, mungkin kalian nggak tahu. Tahu sih. Nontonnya Rintik Sendu ya podcastnya. Nah, jadi menurut saya peran guru itu nggak bisa diganti oleh teknologi. Kok bisa Sir? Kok bisa Sir? Oke, mungkin teknologi bisa melebihi manusia kepintarannya, Nah, ya, karena kan sistemnya diupgrade terus. iya, betul. Tapi untuk guru, peran guru nggak akan bisa diganti, ya. Peran guru nggak akan bisa diganti karena guru itu mengajarkan sesuatu yang tidak dimiliki teknologi, yaitu perasaan. Wah, Karena teknologi kan nggak ada perasaan. betul. Nggak Benar punya banget. perasaan, jadi teknologi nggak bisa mengajarkan tata krama, Iya. teknologi nggak bisa mengajarkan sopan santun, Iya. teknologi nggak bisa mengajarkan kejujuran. Wah, benar sekali. Jadi peran guru akan depan nanti lebih sebagai fasilitator. Kalau yang sekarang kan kurikulum kalian kan merdeka ya. Iya, benar sekali Sir. Nah, kurikulum merdeka itu justru memberikan kemerdekaan keleluasaan buat murid. Itu ya. Mungkin secara practically ngerasa, waduh, udah 10 nih, banyak banget proyeknya. Ini, itu, itu. Iya, benar banget. Nah, tapi itu nih, menurut saya ya, AI itu sendiri satu sisi positif. Iya. Positifnya adalah kamu bisa punya tandingan referensi untuk lihat yang ada di Google, seperti itu. Terus juga AI sendiri kan tidak hanya di ChatGPT ya. Iya. Ini underline dulu, jadi nggak cuma di ChatGPT. Kalau di ChatGPT kan ya kita bisa tinggal ketik aja. Misalkan kalau saya guru, saya pun pernah pakai AI ChatGPT, honestly. Nah, to be honest, saya pernah pakai ChatGPT untuk bikin RPP. Bikin RPP. Nah, dan memang secara outputnya memang sama, memang sesuai dengan apa yang kita kehendaki gitu, dan dia guide kita buat ini langkah-langkahnya ini dan sesuai. Jadi itu positifnya untuk AI. Tapi negatifnya ketergantungan. Apa? Kita tidak jadi kreatif. Isi kepala kita bisa tumpul. Ya, mindset kita bisa nggak maju dan juga stuck di tempat aja. Iya, jadi tidak terasa kemampuan berpikir kita karena kita udah mengandalkan solely kepada ChatGPT atau AI. Tapi positifnya lagi, andai kata kita mau bikin Canva, kan ada AI sekarang kan? Iya, benar Nah, banget. itu enak, membantu. Terus juga ada lagi kan AI itu bikin PowerPoint kan? Iya. Ada tuh saya lupa namanya, tinggal ketik aja apa yang mau dibikin, muncul tuh betul. Muncul. Saya pernah juga pakai AI untuk bikin PowerPoint materi. Dan memang muncul materinya. Kalau nggak salah waktu itu 8 slide gitu. Muncul dan saya pakai itu. Wah,
saya pakai itu. Jadi itu untuk kalau buat saya mungkin ketika urgent mendesak atau memang saya pengen something new gitu ya, suatu pembaharuan saya pengen coba, saya kan gunakan itu. Yang penting sih buat siswa juga apa ya yang mau saya bilang, pakai aja AI karena mereka itu AI itu sangat membantu kalian ya. Dan nanti di masa depan AI pun akan menggantikan peran manusia pekerjaan. Benar sekali. Kalau kata Pak Nadiem nih, Pak Nadiem Makarim maksud saya, peran guru nggak akan bisa diganti. Kalau yang sekarang, dulu mungkin ya zaman orang tua kalian atau kalian dulu misalkan di SMP pernah ngerasain guru yang maaf nggak bermaksud apapun, mungkin ngajar papan tulis, ceramah, Benar banget. si tugas, mungkin yang di belakang tidur gitu, ya kan? Tidur. Nah, nanti ke depannya mungkin peran guru bukan lagi seperti itu. Nah, kalian pun jangan menganggap wah enak banget nih guru cuma ngasih tugas gitu doang. Nah, itu juga nggak baik. Tapi nanti guru akan lebih ngajakin kalian untuk ngajak berpikir kritis. Nah, kalau di sekolah saya, kalau saya pribadi saya senang tuh ngajakin murid ini kritis, berpikir kritis. Nah, saya pernah terapin itu setiap kali rapat OSIS. Waktu itu zamannya dia nih, si Mutia ini. Jadi saya nggak pengen memanjakan mereka, kita selalu brainstorming. Nah, brainstorming ini bisa lewat AI. Nah, kalau kalian udah kecanduan AI, seperti kecanduan rokok, cuaks gitu ya, ya cuaks gitu. Nah, kalian juga nantinya ya akan kesulitan. Karena kalau menurut data nih, ada 500-an kayaknya, 500-an pekerjaan yang akan digantikan oleh AI. Wah, sedih banget. Ya 500-an pekerjaan. Tuh, jadi kalau kalian ini atau kalian ada di rumah nggak memperlengkapi diri, itu ya jangan salahkan kalau pekerjaan diambil alih oleh AI. Karena pun kalau perusahaan menggunakan AI itu kan lebih pengiritan, efisien, efektif. Iya, benar banget. Kalau kalian males-malesan, makin banyak pengangguran, kalian nganggur, kasihan kan orang tua. Benar. Nah, jadi peran guru tidak akan pernah bisa digeser oleh AI. Oke, wah nice statement nih Sar. Thank you banget buat statement AI yang mungkin brainstorming banget saat ini. Dan juga kita menambah insight dan teman-teman pastinya merasa aduh, gue pengen motivasi nih, gue pengen banget pekerjaan gue di masa depan gak mau tergantikan oleh AI, bener gak sih Sir? Betul. Nah, ini pertanyaan yang mungkin the last one buat episode kali ini nih. Nah, berdasarkan pengalaman Sir nih, apa sih manfaat yang Sir rasain dari perkembangan teknologi saat ini? Mungkin dari awal Sir kenal HP sampai Sir mengajar di 203. Kalau dari saya waktu menjadi siswa kurang lebih itu 10 tahun lalu, ya berarti masih belum lama dong gitu. Iya, nah benar belum sekali. lama kan. Jadi waktu dulu SMA saya menggunakan handphone itu ya biasanya kalau ada tugas saya pakai handphone, tuh kan. Iya. Terus mungkin tapi jangan ditiru ya guys ya. Kalau ada ulangan bisa ngintip-ngintip dikit, Waduh. kan? Itu ngintip dikit lewat handphone. Yang penting triknya kan Iya. aman. Nah, kebetulan saya tahu trik-trik kalian untuk nyembunyiin handphone. Nah, waktu itu ya masih sebatas nyari informasi. Kalau waktu SMA saya main game, tuh kan, main game. Waktu dulu zaman saya SMA pakainya BlackBerry. Wah. Nah, waktu itu teman saya udah punya yang tab yang gede itu, kayak tawanan tuh. Iya, iPad Gen iPad kan. awal-awal. Nah, dulu mainnya yang itu tuh yang lewatin kereta-kereta itu, yang Waduh. lompat-lompat itu. Waduh. Ya, atau kan yang lari-lari itu. Iya, tahu. Mainnya itu. Nah, terus dulu ketika SMA kan media sosialnya namanya Pet Oh. atau BBM. Kalian kan udah ngerasain tuh. Waduh. Nah, Pet itu ya dulu itu kesannya hanya untuk dimiliki yang punya tab Apple. Nah, ketika udah punya Pet itu tuh kayaknya udah wow. Kalau sama kayak ibaratnya sekarang punya iPhone gitu kan, iPhone 8 gitu atau iPhone 8 ke atas itu kayaknya udah wow. Tuh kan. Nah, itu dulu masih sebatas seperti itu.
masih untuk apa ya, pleasure, self pleasure gitu loh, kebanggaan, kepuasan diri. Naik ke SMA, ke kuliah itu ya pemanfaatannya lebih luas lagi, buat presentasi, buat skripsi, buat nyari jurnal, terus juga buat praktek-praktek waktu saya mengajar dulu ya. Lanjut lagi sampai ke saya benar-benar terjun mengajar, perkembangannya sudah betul-betul lebih pesat lagi. Dan ketika saya pun mengajar sekarang, manfaatnya adalah membantu saya dalam mengajar. Membantunya itu dalam hal ini adalah pengembangan itu ketika menampilkan proyektor, PowerPoint gitu ya. Itu jadi saya juga jadi belajar kalau PowerPoint itu nggak bisa yang isinya cuman banyak banget tulisan kayak paragraf gitu kan. Nah, siapa yang masih bikin PowerPoint kayak gitu? Nah, tolong bertobat. Ya. Karena namanya PowerPoint itu kan hanya poin-poinnya aja, bukan semua dimasukin situ. Nah, itu pun saya jadi belajar menampilkan PowerPoint yang eye catching, yang nggak membosankan, yang jumlahnya juga sedikit, gitu ya. Karena saya pribadi pun males gitu nyuruh murid buat nulis, ya. Kenapa demikian? Karena pemanfaatannya teknologi, saya bisa merasakan, ya udah saya bisa kirim file lewat WA group, ya kan? Dan muridnya bisa belajar sendiri. Gitu. Makanya salah satu balik yang awal, gimana cara memanfaatkan ketika di 203 nggak boleh pakai handphone. Ya tadi itu, ketika saya present materi, ketika mereka pulang saya kirimin materinya. Kembali lagi ke murid, mau diolah atau tidak itu kembali mereka. Jadi manfaatnya yang saya rasakan saat ini cukup sangat luar biasa, membantu saya dalam mengajar. Gitu guys. Oke, wah, makasih banyak ya Sir udah Sama-sama. mau sharing-sharing tentang perkembangan teknologi di dunia pendidikan. Wah, kita udah berada di penghujung durasi, penghujung berasa video. ya. Wah, nggak berasa banget gak sih teman-teman? Oke, daripada kalian penasaran dan kalian juga bingung, kayak ada nggak sih nih perkembangan teknologi selanjutnya dari channelnya Tenvi? Yuk jangan lupa subscribe channelnya Tenvi. Ya jangan lupa subscribe ya teman-teman, dan juga follow IG-nya Sir Yohanes Christian. Nanti kita tunjukin TikToknya nih. juga boleh guys. Wow, banyak juga nih. Thread juga boleh kalau mau. Wah, Kita tunjukin semua kali ya. iya biar. Iya ada nih. Ini. Wah, banyak banget nih Ya, guys. maaf ya editor. Oke, daripada kita menunggu-nunggu lagi, untuk kita mengucapkan terima kasih banyak Sama-sama. kepada Sir sudah berkenan untuk Sukses buat kalian. mengisi podcast kali ini. Nah, semoga teman-teman juga mendapatkan ilmu yang baru dan juga kalian bisa mengimplementasikan nih dalam kehidupan sehari-hari kalian. Oke, terima kasih semuanya yang sudah mau menonton. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Oke, bye-bye. Bye-bye.